salah itu mengenai uh, alat ukur neraca aus. Sebelumnya kita panjatkan puji beserta syukur dulu atas rahmat Allah telah memberi kita kesehatan dan jangan lupa pula kita memanjatkan sholawat beriringan salam kepada baginda Muhammad SAW. Jadi, penghormatan saya kepada Ibu Desi dan rekan-rekan sekalian, semoga dalam lindungan Allah ya, karena keadaan sekarang yang tidak mendukung. Jadi, kita harus melalui online untuk kuliah. Dan ini bukan suatu kendala untuk kita karena kita masih bisa bertatap muka walaupun tak berjumpa. Jadi di sini kami akan mempresentasikan masalah alat ukur yaitu neraca aus. Jadi neraca aus itu dia merupakan neraca aus merupakan salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Jadi prinsip kerja dari si neraca ini sebenarnya hanya sekadar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Yang merancang neraca aus ini yaitu seorang ilmuwan asal Amerika Serikat bernama Gustav Auhaus. Jadi karena Gustav si Aus inilah adanya neraca aus, maka dinamakan neraca aus. Mungkin nanti suatu saat mungkin kalian akan melakukan penelitian nanti jika berhasil dan kalian bisa merancang alat itu mungkin akan dinamakan dengan alat kalian. Nama kalian di belakangnya ya. Semoga amin. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis neraca aus. Jadi untuk jenis-jenisnya itu dia ada slide selanjutnya Izatul Solihah untuk jenis-jenis. Sudah. Nampak slide-nya? Nampak. Nah, jadi selanjutnya itu ada macam-macam neraca aus. Jadi macam-macam neraca aus ini itu dibedakan secara skala itu ada dua, ada yang manual dan ada yang digital. Nah, jadi berdasarkan lengannya, si neraca aus itu dia ada tiga, lengan 2, lengan 3, dan lengan 4. Kalian bisa lihat itu gambar yang pertama. Selanjutnya, Mak. Nah, itu gambar yang pertama merupakan neraca aus yang digital. Jadi, ini merupakan salah satu yang pengukurannya ketelitiannya itu sangat tinggi dan harganya pun sangat tinggi. Yang sebelah kanannya yang digital ini itu neraca aus yang 3 lengan. Dan di bawahnya yang si digital ini neraca aus yang 2 lengan dan yang terakhir itu neraca aus yang 4 lengan. Untuk bagian-bagian neraca ini akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Izatul Solihah. Kepada Izatul Solihah silakan. Baiklah, selanjutnya adalah bagian-bagian neraca OHAS dan fungsinya. Nah, untuk poin yang pertama itu adalah tombol kalibrasi, yang mana sebuah skrup atau knob yang digunakan untuk mengenolkan atau mengkalibrasi neraca ketika neraca akan digunakan. Untuk poin kedua, itu adalah sebuah piringan logam, biasanya digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Untuk poin ketiga, itu adalah pemberat atau anting, sebuah logam yang menggantung pada lengan, biasanya digunakan sebagai penunjuk hasil pengukuran. Nah, pemberat ini dapat digeser-geser dan setiap lengan memiliki pemberat ini. Selanjutnya pada poin keempat ini adalah lengan neraca, plat logam yang terdiri dari skala dengan ukuran tertentu. Jumlah lengan pada neraca bisa 2, 3, 4, atau 4 itu bergantung dengan jenisnya masing-masing. Nah, masing-masing lengan ini menunjukkan skala dengan satuan yang berbeda. Untuk poin yang kelima itu ada garis kesetimbangan atau titik nol. Nah, garis kesetimbangan atau titik nol ini untuk menentukan titik kesetimbangan pada proses penimbangan atau pengukuran massa benda. Selanjutnya adalah cara kalibrasi neraca OHAS.
Nah, kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa akurasi suatu alat ukur sesuai dengan rancangannya. Fungsi kalibrasi ini adalah memastikan ketelitian alat ukur tersebut. Untuk melakukan kalibrasi pada neraca Ohs, langkah yang pertama, geser semua pemberat atau anting pada neraca ke kiri menuju titik terendah dari skala yang ditunjukkan. Yang kedua, putar skrup atau tombol kalibrasi yang terletak di bawah tempat beban hingga neraca mencapai garis keseimbangan atau titik nol. Yang selanjutnya adalah setelah berhasil, maka neraca Ohs siap digunakan. Selanjutnya adalah prinsip kerja neraca Ohs yang akan dijelaskan oleh Intan Tri Aulia. Kepada Intan Tri Aulia, dipersilahkan. Berhubung Intan Tri Aulia jaringannya terganggu, jadi untuk prinsip kerjanya akan saya lanjutkan. Jadi di sini cara kerja neraca Ohs dia itu menggunakan asas kesetimbangan benda tegar, yaitu dengan memakai prinsip momen gaya. Jadi secara sederhana neraca ini dia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama lengan beban, titik tumpu, lengan berat. Itu kan ada gambarnya. Bisa jelas gambarnya gimana teman-teman, jelas? Halo teman-teman. Jelas. Oke, kalau Jelas. Nah, untuk selanjutnya itu ada torsi atau momen gaya yang merupakan hasil perkalian antara dengan gaya yang sama tegak lurus. Kan sesuai dengan konsep kesetimbangan benda tegar. Kan di konsep kesetimbangan benda tegar itu adanya yang momen gaya. Maka si neraca Ohus ini dikaitkan prinsip kerjanya sama pada konsep si kesetimbangan benda tegar. Nah, pada gambar di atas, gaya yang memiliki lengan tegak lurus adalah gaya berat, gaya berat benda dengan gaya pemberat. Nah, jika sistem dalam keadaan setimbang, maka torsi benda sama dengan torsi pemberat. Kalian itu bisa lihat rumusnya ya. Nah, rumus itulah yang menjadi dasar prinsip kerja si neraca Ohs. Untuk selanjutnya dikembalikan ke Izatus Solihah. Baiklah, selanjutnya cara menggunakan neraca Ohs. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menggunakan neraca Ohs dalam menimbang massa suatu benda. Yang pertama, lakukan kalibrasi pada neraca Ohs sesuai dengan cara yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur massanya di atas tempat beban. Yang ketiga, geser pemberat dimulai dari pemberat pada lengan neraca yang memiliki skala terbesar sampai garis kesetimbangan tercapai. Yang keempat, jika garis kesetimbangan belum tercapai, geser pemberat pada lengan yang menunjukkan skala lebih kecil sampai yang terkecil hingga garis kesetimbangan tercapai. Dan yang terakhir, jika garis kesetimbangan sudah tercapai, mulai membaca hasil pengukuran. Nah, untuk cara membaca hasil pengukuran akan dilanjutkan oleh Widya Ningsi. Kepada Widya Ningsi, saya persilahkan. Widya? Wid? Ya. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyambung. Nah, ini adalah bagian cara membaca hasil pengukuran. Nah, jadi pada neraca Ohs, berdasarkan jenis skala utamanya, jadi dia cara pembacaannya ada dua, yaitu pembacaan pada skala Ohs digital. Jadi pembacaan skala Ohs digital ini itu menggunakan neraca Ohs digital yang kemudian kalau kita letakkan bendanya itu akan terbaca secara otomatis. Jadi pembacaan itu dibaca pada skala Ohs-nya sendiri. Nah, jadi udah langsung ada hasil pengukurannya pada neraca Ohs digital. Nah, tapi kalau yang kedua pada neraca Ohs manual itu kita harus menggunakan perhitungan antara kita harus menggunakan perhitungan. Nah, jadi di sini kan ada 3. Nah, jadi
pada neraca OHAUS manual, di sini kita bisa memperhatikan gambar. Nah, jadi di sini kan ada benda. Nah, pada lengan pertama, pada lengan pertama di sini kan ada disebutkan angka, yaitu lengan pertama angkanya 2,4. Pada lengan kedua atau lengan tengah itu angkanya 500 gram dan lengan atas atau lengan ketiganya itu ada 40 gram. Nah, jadi kalau untuk membaca skala OHAUS yang neraca OHAUS manual, kita cukup menambahkan semua lengan OHAUS-nya. Jadi tadi kan pada lengan pertama 2,4 gram, lengan keduanya atau lengan tengahnya 500 gram, dan lengan ketiganya 40 gram. Nah, jadi totalnya itu jadi totalnya itu 542,4 gram. Jadi cukup mudah banget untuk penggunaannya. Nah, oke, begitulah cara membaca neraca OHAUS. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke, kepada moderator. Baiklah. Siapa nih ini? Enggak kedengaran ya. Dimatiin enggak tuh suara? Coba ulang. Enggak nampak nampaknya. Baiklah, mungkin ini saja presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ibu tanya ya, untuk satu soal tolong dijelaskan bagaimana cara mencari perhitungan soal yang ini untuk neraca OHAUS. Coba dijelaskan. Coba dijelaskan. Apa coba? Bu, itu yang lengan ketiga angkanya berapa, Bu? Lengan depan, tengah, belakang berapa, Bu, nilainya? Yang atas ya. Iya, Bu. 150. Berapa, Bu? 150. Kemudian yang di bawah ini 20. Yang terakhir 3. Coba dijelaskan jawabannya berapa? 173 gram, Bu. 173 gram, Bu. Yang D ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jelaskan caranya bagaimana. Maijah aja. Coba, ayo. Nah, pada lengan pertama, skala lengan pertama itu ada 3 gram. Skala lengan kedua ada 20 gram. Skala lengan ketiga ada 150 gram. Nah, tadi kan cara membaca hasil pengukuran. Skala lengan pertama, kedua, dan ketiga seluruhnya dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 20 ditambah 150 sama dengan 173 gram, Bu. Ya, oke. Baik. Kalau tidak ada yang ditanya lagi, silakan ditutup. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memperhatikan kami presentasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.